Guys, saya mau cerita nih, bukan mau ngeluh sih atau mau membuka aibnya seseorang ya, tapi cerita ini bisa Anda ambil hikmahnya gitu. Jadi, beberapa tahun yang lalu saya dihubungin oleh salah satu orang yang bahasa Inggrisnya bagus sekali gitu kan. Dia minta untuk di-training beasiswa, harga murah tapi private gitu. Terus dia katakan keluh-keluhannya dia kalau tidak dapat beasiswa tahun ini akan begini gini 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 lah gitu lah ya. Akhirnya karena kasihan juga ya, dia udah bercerita daftar beasiswa A, B, C tidak tembus juga. Saya pernah merasakan hal yang sama. Terus saya katakan, oke lah nggak apa-apa private gitu. Nah bayarnya biaya yang basic bukan biaya yang private. Nah, saya ajarin, metode-metode yang sudah pernah saya ajarkan ke anak-anak yang lain, itu di hari pertama sudah membuat saya jengkel gitu. Karena ya menolak gitu. Jadi begitu ajarin, ini mesti begini nih, mesti begini, paragraf satu ini mesti ketemu dengan paragraf 4, mesti nyambung nih ceritanya gitu kalau di esai itu. Nah, dia lebih dengan pendiriannya gitu, "Oh enggak mister, maksud saya begini-begini." Dia bilang, "Iya, tetapi kalau mau ini pertanyaannya ini, pertanyaan satu 2 3 dan 4 ini nyambung. Jadi Anda mesti bisa menyambungkannya, dengan benang merah. Benang merahnya apa? Dari, tulisan Anda atau gagasan Anda ini mesti ketemu di paragraf terakhir." Gitu. Nah, terus, akhirnya saya katakan, "Oh iya udah bagus, oh oke udah keren," gitu. Karena saya sudah capek ya, sudah malas sehingga ya sudah saya hanya memberikan, informasi sebenarnya, setelah itu dia terima apa enggak ya urusan dia gitu. Nah, dokumen yang lain juga begitu, saya minta untuk dikirimkan riset plan, tetapi dia kirim adalah rencana penelitian dia yang S1 dulu yang 20, 30 lembar. Saya bilang, "Mbak, eee, riset plan itu cuma 1,5 lembar sampai 2 lembar loh," gitu. Nah, tetapi ini kan riset plan juga, iya di dalam bahasa Inggris, iya kalau di bahasa Indonesia kan, tetapi untuk beasiswa tidak gitu. Tapi ada teman saya kok yang kirim yang seperti ini, tetapi dia keterima beasiswa gitu. Ya sudahlah, saya kehabisan kata-kata kan ya. Nah, terus, selesailah singkat cerita selesailah training-an itu. Nah, 3 bulan berikutnya dia kontak lagi, "Mister, saya mau training lagi," gitu. Nah, "Loh kenapa? Yang kemarin nggak lulus?" Gitu kan. Nah, aduh ya udah ngulang saja nggak usah bayar, saya bilang, ngulang lagi. Tetapi hampir sama juga, tidak mau menerima masukan gitu. Mungkin saya juga sih blow on ya menerima gitu, padahal sudah lelah gitu. Dan begitu lagi, dia beritahu lagi, "Mister, saya belum lulus beasiswa." Katanya kalau udah ketemu dengan Mister Jun, katanya kalau udah di-training sama Mister Jun, banyak yang lulus beasiswa. Kok aku enggak ya? Padahal udah training udah 2 kali. Saya bilang, "Untuk kali ini Anda mesti mengikuti saya, mengikuti apa saran saya jika masih mau training. Kalau enggak ya sudah, cari trainer yang lain." Nah, terus dia bilang, "Diskon nggak mister?" Gitu kan. Nah, nggak enak kan udah ngomong diskon begitu kan. Saya bilang, "Nggak usah bayar, dah yang penting kamu mau ngikutin apa kata saya." Ternyata di hari pertama, saya ngajarkan dia diem aja nulis, apa, minta rekaman dikirimin gitu. Nah, di hari kedua dia mungkin udah nggak tahan dengan arahan saya ya, dia mulai, "Tapi kan mister pengennya saya di masa depan tuh begini, begitu, gini gitu." Terus saya katakan, "Belum tentu keinginanmu itu cocok dengan beasiswa yang kamu lamar. Belum tentu juga apa yang kamu rancangi itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi beasiswa." Nah, jadi Anda yang harus mengikuti standar beasiswa tersebut, bukan pemberi beasiswa mengikuti standarnya Anda, gitu. Dan kabarnya, karena saya tahu tempat kerja dia di mana, kabarnya sampai sekarang dia belum lulus beasiswa juga. Nah, terakhir dia daftar kemarin ke LPDP periode yang kemarin ya, tapi belum lulus juga gitu. Jadi bagi Anda yang mau mengejar beasiswa, kalau sudah training ke salah satu orang, ikutin apa kata trainer itu. Karena percuma Anda training kalau tidak mengikuti apa yang diberikan oleh pentrainer tersebut. Jika tidak mau ikut training, maka jangan ikuti gitu. Kenapa? Karena kalau udah training mereka akan memberitahu apa-apa saja yang harus Anda lakukan dalam mengejar beasiswa tersebut gitu. So, Anda memilih mana? Mau mengikuti kata-kata trainer Anda
untuk mengejar beasiswa, atau tidak usah ikut training sama sekali. Kenapa? Karena percuma gitu. Nah, tidak semua memang yang ikut training itu akan lulus beasiswa, tetapi mereka yang ikut training itu sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk mengejar beasiswa. Sampai ketemu ya.